Kesempatan sedekah jariah masih terbuka lebar. Salurkan sedekah jariah Anda melalui Bank Muamalat Indonesia 35300161716 atas nama Pondok Pesantren Tahkimus Sunnah Al Islami, kode bank 147. Informasi dan konfirmasi 0813 7314 7983. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat al muslimin wal muslimat ibadallah rahimani wa rahimakumullah wa azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah kita kembali bisa bermajlis di masjid kita ini, semua dengan taufik dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas pada kesempatan hari ini satu hadis dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Malik di dalam Muwatta'nya dan juga Imam Muslim di dalam sahihnya. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innallaha yarda lakum salasan wa yaskhatu lakum salasan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ridha dari kalian tiga perkara dan Allah murka dari kalian tiga perkara. Jadi ada tiga perkara yang Allah Subhanahu wa taala benci. Sebelumnya ada tiga perkara yang Allah Subhanahu wa taala cintai, ridha, dan ada tiga perkara yang Allah Subhanahu wa taala murkai, Allah benci. Yarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Tiga perkara yang Allah ridai. Allah ridha dari kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mempersekutukan terhadap Allah dengan sesuatu apapun. Ini yang pertama. Nanti sedikit kita urai, ya. Wa anta atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Yang kedua, Allah ridha kalian berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan dan kalian tidak berpecah belah. Itu yang kedua. Wa antanasahu man wallahu Allahu amrakum. Yang ketiga, Allah ridha kalian saling memberikan nasihat terhadap orang yang Allah jadikan pemimpin atas urusan kalian. Jadi tiga perkara. Ini yang kita bahas dulu. Nanti yang Allah Subhanahu wa taala murkai, Allah Subhanahu wa taala benci, insyaallah di kesempatan yang lain. Jadi kita bahas tiga hal. Pertama,
yang Allah Subhanahu wa taala ridha terhadapnya adalah an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Kalian beribadah hanya kepada Allah dan kalian tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Yang kedua, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kalian berpegang teguh dengan tali Allah secara keseluruhan dan tidak berpecah belah. Yang ketiga, wa an tanasahu man wallahu Allahu amrakum. Saling memberi nasihat terhadap orang yang Allah angkat dia jadi pemimpin dalam urusan kalian. Ya. Jadi agama kita, al-Islam, syariat yang suci ini memerintahkan kepada kita untuk melakukan perintah Allah semaksimal kemampuan kita. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sebatas kemampuan kalian. Idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan kalian dengan sesuatu, laksanakan semaksimal kemampuan kalian. Wa raghaba fiha, dan mendorong agar kita ini mau melaksanakan perintah-perintah Allah semaksimal mungkin. Yuhibbuhu wa yardahu Allahu wa rasuluhu. Sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya cintai dan ridhoi. Itu perintah Allah. Dikerjakan kalau kita pakai rumusnya dengan ikhlas. Tidak ada yang kita tuju dari kita melaksanakan perintah kecuali hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan jujur. Di dalam melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh penjiwaan, dikerjakan sebaik-baiknya, itu jujur. Kadang orang sholat dia ikhlas tapi nggak jujur. Sholatnya karena Allah tapi melaksanakannya sekenanya, itu cacat dalam as-sidqu, kejujurannya, ya. Nah, wa amara bil wuqufi inda taujihatillahi wa rasulihi wa adami takhattiha. Dan Allah memerintahkan kita, syariat ini memerintahkan kita untuk kita mau berhenti, mencukupkan diri dengan arahan-arahan yang datangnya dari Allah dan Rasulnya dan tidak melampaui batasan tersebut. Tidak boleh berlebih-lebihan. Ya. Wa hadzara mimma yakrahullah wa yubghiduh. Dan syariat ini memperingatkan dengan peringatan keras dari semua yang Allah benci dan Allah murkai. Jadi kalau perintah laksanakan dan dianjurkan dengan sangat, kalau larangan diperingatkan dan supaya dijauhi. Ya, nah. Wa fi hadzal hadis, dalam hadis yang tadi saya bacakan, hadis Abu Hurairah yang kita bacakan di depan tadi, yubayyinun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan annallaha subhanahu wa ta'ala yarda li ibadihi salasa khisalin, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ridha terhadap hamba-hambanya ini dari 3 perangai. Salasa khisalin, 3 perangai. Ya. Ai makna ridha ya'muruhum biha. Jadi Allah ridha itu Allah perintahkan sesuatu tadi. Allah perintahkan perangai-perangai tersebut. Jelas ya? Jadi kalau ridho sama cinta itu mesti diperintah. Kalau terjadi belum tentu Allah cintai, belum tentu Allah ridhoi.
Misalkan ini acara yang menyimpang dari syariat Allah Subhanahu wa taala, yang hadir banyak. Oh, yang hadir banyak berarti Allah cinta dan ridho. Enggak. Jelas ya? Nah, jadi tadi Allah ridho kepada 3 perangai tadi. Berarti 3 perangai ini diperintahkan oleh Allah. Nah, li'anna ridho bisyai'i yastalzimul amra bihi. Karena ridho akan sesuatu itu mengharuskan diperintahkannya sesuatu tadi. Jadi kalau Allah ridho terhadap 3 hal tadi, mengharuskan 3 hal tersebut pasti Allah perintahkan. Karena tidak ada sesuatu pun yang Allah ridhoi, Allah cintai, itu bagus untuk hambanya, kok Allah tidak perintahkan, itu enggak ada. Jelas ya? Nah, wal amru bisyai' yastalzimur ridha bihi. Jadi ridho dengan sesuatu mengharuskan sesuatu tadi diperintah. Perintah terhadap sesuatu itu mengharuskan sesuatu tadi diridhoi oleh Allah. Jadi kalau ridho mengharuskan perintah, kalau perintah juga mengharuskan ridho. Jadi semua yang Allah perintahkan pasti Allah ridhoi, yang Allah ridhoi pasti Allah perintahkan. Dipahami itu, ya. Fayakunur ridho kinayatan anil amri bihi. Maka kalimat ridho itu seakan-akan sebagai ungkapan dari sebuah perintah. Saya seneng ini loh. Berarti seakan-akan dia diperintah untuk melakukan hal tersebut. Nah itu. Oh, Allah ridho dengan 3 hal ini. Berarti 3 hal ini diperintah oleh Allah untuk kita ambil. Ya, nah. Wa kadzalikal karaha was-sukhtu. Demikian juga sesuatu yang Allah benci dan Allah murkai. Yastalzimanin nahya 'anis syai'. Berarti sesuatu yang Allah benci, yang Allah murkai tadi pasti dilarang. Gitu. Berarti sesuatu yang dilarang pasti Allah benci, Allah tidak sukai, Allah murka. Sesuatu yang Allah murkai, Allah tidak suka, Allah benci, berarti pasti dilarang. Sebagaimana sesuatu yang Allah ridhoi pasti diperintah. Apa yang Allah perintah pasti Allah ridho. Wadih, jelas? Nah, berarti di situ dalam hadis ini pertama menetapkan sifat ridho dan cinta bagi Allah. Akidah ahli sunnah menetapkan dengan dalil yang begitu banyak bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat ridho dan cinta. Jelas ya? Ahlul bidah menolak sifat ridho dan cinta. Kata mereka, kalau cinta itu kan mailul qalbi ilal mahbub, cenderungnya hati kepada yang dicintai. Nah, kalau Allah punya sifat cinta, berarti nanti Allah butuh kepada makhluknya. Karena cenderung Allah kepada makhluknya, akhirnya sifat cintanya Allah ditakwil. Jelas? Karena diukur dengan fikirannya. Sedang fikirannya beredar di sekitar makhluk. Sedang poin yang dibicarakan Allah Rabbul Alamin, nggak akan nyambung. Bicara tangan Allah, gambarannya tangannya makhluk, nggak akan ketemu. Sampai kiamat nggak akan ketemu. Jelas ya? Maka kalau dalam masalah sifat Allah, seorang yang menolak satu saja dari sifat Allah, saya ulang ini rumusnya, seorang yang menolak satu saja sifat Allah dengan alasan
khawatir nanti menyerupai makhluk, berarti dia harus menolak seluruh sifat Allah. Nah itu biar selamat, pakai rumus, pakai kaidah. Misalkan seorang dengan pemikirannya yang keliru menolak sifat tangan bagi Allah. Kenapa kamu tolak sifat tangan bagi Allah? Oh, nanti sama dengan makhluk. Berarti kita harus menolak semua sifat Allah. Misalkan apa? Mendengar. Antum mendengar gak ini? Mendengar. Nah, kalau kita menetapkan sifat mendengar, lo makhluk juga mendengar, nanti sama. Oh, kalau mendengarnya nggak sama. Kalau mendengar nggak sama, tangannya juga tidak sama. Kenapa? Karena pendengaran ini sama-sama disandarkan kepada Allah. Begitu tangan disandarkan kepada Allah, ya berarti sesuai dengan kesempurnaan Allah. Nggak akan mungkin sama dengan tangan siapapun. Jelas? Karena itu ayat yang paling muhkam, yang paling gamblang di dalam Al-Quran, kata ulama, itu ayat Allah, laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Itu asalnya laisa mislahu syai'un. Asalnya begitu itu jumlahnya. Karena ka itu artinya juga misal. Jadi diulang. Laisa kamislihi syai'un. Laisa mislahu, ka-nya. Kemudian ada laisa mislahu. 2 kali. Penegasan. Dikuatkan. Dalam bahasa Arab namanya taukid. Karena ka dengan misal itu satu makna. Laisa ka misli. Ka maknanya misal. Misal maknanya ka. Ada 2 kata di situ. Berarti ini taukid. Dong apa enggak dong? Ah, itu. Jadi kalau asal jumlahnya apa? Laisa mislahu syai'un. Baru Allah katakan wa huwas sami'ul basir. Allah mendengar, Allah Maha melihat. Kenapa Allah pilih as-sami' wal basir? Penjelasan ulama, karena hampir semua makhluk yang hidup dengan kehidupan yang hakiki punya pendengaran, punya penglihatan. Hal itu untuk menjelaskan bahwa ketika kita menetapkan pendengaran Allah dan penglihatannya, itu tidak mungkin atau tidak menjadi kelaziman kita menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ayam mendengar enggak? Mendengar. Melihat enggak melihat? Melihat. Binatang yang lain mendengar dan melihat. Hatta yang kecil itu, cuman kita nggak ngerti. Dia mendengar, dia melihat. Maka ayat ini disebut ayat yang paling muhkam, paling gamblang di dalam Al-Quran. Semua pembahasan tentang nama dan sifat Allah kembalikan ke ayat ini. Paham sampai di sini? Jelas ya? Jadi ketika kita mengatakan kerbau mendengar, kerbau melihat, tidak pernah terfikir di benak kita itu menyerupakan pendengaran kerbau dan penglihatannya dengan pendengaran dan penglihatan kita. Padahal kita sama-sama makhluk. Jelas? Itu hikmah. Kenapa yang disebut oleh Allah wa huwas sami'ul basir. Jelas ya? Nah. Baik. Itu tentang yardo, ridho. Jadi kalau cinta manusia, iya, cenderungnya hati kepada yang dicintai. Itu betul, itu makhluk, itu manusia. Tapi kalau Allah itu ghaniyun 'anil alamin, Allah enggak butuh. Cintanya Allah seperti apa? Sebagaimana kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Nah, jadi kita tetapkan karena dalil menetapkan yang seperti itu. Dah, itu makna yardha lakum salasan.
Berarti kita isbatkan sifat apa? Ar-ridha. Ya. Nah, kemudian yang pertama, poin pertama yang Allah ridhoi dalam hadis ini, dan ini merupakan puncak perkara yang di situ ada keridhaan Allah. Paling besar dan paling agungnya urusan yang Allah ridho di dalamnya adalah perkara ini. Allah subhanahu wa ta'ala ridho li ibadihi, bagi hamba-hambanya, ayya'buduhu wahdah wa yufriduhu bil ibadah. Allah ridho hambanya itu beribadah hanya kepada Allah dan mengesahkan Allah di dalam peribadahan ini. Tauhid. Tidak ada yang lebih mulia melebihi tauhidullah. Kebutuhan kita kepada tauhid lebih dari kebutuhan kita kepada makan, minum, oksigen, air, dan yang lainnya. Karena orang yang terlepas darinya tauhid ini, dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Ya, nah. Wala yusriku bihi syai'an. Dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Tidak cukup beribadah hanya kepada Allah, tapi berlepas diri dari apa? Kesyirikan. La sirkan akbar wala sirkan asghar. Baik syirik besar ataupun syirik kecil. Semuanya ditinggalkan. Itu yang Allah ridhoi. Nah, li'anna man asraka ma'ahu fi ibadatihi ghairahu lam ya'buduhu. Karena seorang yang beribadah kepada Allah, tapi dia juga beribadah kepada selain Allah, dia tidak berlepas diri dari kesyirikan, hakikatnya dia belum beribadah kepada Allah. Sudah sering kita jelaskan rumus. Berarti kita diperintah untuk apa ini? Ibadah kepada Allah saja dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini perkara yang paling penting lah ya. Rumusnya, ibadah tidak akan terwujud sebagai sebuah ibadah kecuali bersama tauhid. Ibadah tidak akan menjadi sebuah ibadah kecuali bersama tauhid. Dan tauhid tidak disebut tauhid yang benar, tidak terwujud hakikat tauhid kecuali dengan terpenuhi dua hal. Yang pertama, an-nafyu, menolak semua bentuk peribadahan dan sesembahan selain Allah, dan menetapkan sesembahan satu-satunya yang hak hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Itu tauhid. Jadi dipenuhi. Sekali lagi kita sampaikan, karena perselisihan kita atau Rasulullah dan para sahabatnya dengan orang musyrik bukan di dalam maknanya. Orang musyrik faham makna la ilaha illallah. Tapi pokok permasalahannya adalah di dalam mewujudkan la ilaha illallah. Mereka tidak mau. Kalau yang disembah itu cuman Allah. Sama dengan orang-orang musyrik hari ini. Kalau suruh berdoa hanya kepada Allah itu nggak mau. Kalau nggak ya Syekh Fulan Agisni, nggak marem. Sama. Kalau dulu orang seperti itu musyrik, ya sekarang musyrik. Jelas ya? Nah, jadi nggak boleh samar-samar dalam tauhid, nggak boleh abu-abu dalam kesyirikan. Karena itu pondasi pembeda. Tauhidkan Allah dan jangan sekutukan Allah dalam ibadah dengan sesuatu apapun.
Jangan pernah mentoleransi kesyirikan. Ya. Karena syirik membuat la ilaha illallah tidak sah. Biar diucapkan ribuan kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sambil goyang gitu apa enggak? Tapi bersama itu dia, ya Syekh Fulan, agisni, agisni. Batal enggak itu kalimat? Batal. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Tapi dia sembah selain Allah. Kontradiktif. Gak sah itu kalimat la ilaha illallah. Kalau tadinya sah, batal. Jelas ya? Nah, dalil akan hal ini sangat banyak. Di antaranya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai seluruh manusia, sembah oleh kalian Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasa was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Zat yang telah menjadikan untuk kalian bumi ini terbentang, hamparan, dan langit sebagai bangunan yang kokoh. Dan Allah turunkan dari langit tadi air. Dengan sebab air Allah keluarkan buah-buahan sebagai rizki bagi kalian. Lalu Allah peringatkan, maka jangan kalian jadikan untuk Allah tandingan-tandingan yang kalian ibadahi dari selain Allah, sedang kalian mengerti bahwa Rabb kalian adalah Allah. Tegas ayat ini. Satu, sembah Allah. Di akhir ayat, jangan berbuat syirik. Itu diulang-ulang supaya kecemburuan kita muncul. Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan sebagai hikmah terbesar kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah hanya kepadaku. Dalam satu penafsiran, liyuwahhiduni, agar mereka mentauhidkan aku. Tujuan hidup kita tauhid. Ya, mewujudkan apa? Peribadahan hanya kepada Allah. Tidak memberikan ibadah sedikit pun kepada selain Allah. Tujuan hidup kita itu. Antum diciptakan oleh Allah untuk itu. Kita diberi qalbun, hati itu untuk mencintai Allah. Sedang cinta itu merupakan dasar tauhid yang paling besar. Maka syirik yang paling puncak adalah syirik dalam mahabbah, dalam cinta. Ini sumber malapetaka. Ya. Sehingga dia mau berkorban kepada selain Allah, dia mau berdoa kepada selain Allah, minta kepada selain Allah. Ini karena mencintainya. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah mereka cintai sebagaimana cinta yang mestinya untuk Allah. Cinta ibadah. Ya, nah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an." Sembah oleh kalian Allah saja dan jangan kalian sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Tidak ada satupun penjelasan yang lebih gamblang daripada tauhid dan syirik. Kalau mencuri saja orang itu ngerti itu tidak boleh, bagaimana syirik tidak ngerti? Tapi orang itu bodoh tertipu. Dia menjadi orang yang mengekor kepada yang menipunya. Dan itu di dalam Al-Quran banyak.
Seperti misalkan begini, Allah mengatakan, coba gambarkan orang ini orang berilmu apa tidak? Secara dohirnya ayat. Allah katakan, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Nah itu. Orang-orang yang mereka melakukan kesesatan, perilaku kesyirikan dan kekufuran, mereka menganggap mereka di atas petunjuk. Dan banyak sekali ayat Al-Quran yang menjelaskan orang-orang yang bodoh ditipu sama tokoh-tokoh mereka, nanti protes di akhirat. Tapi nggak ada gunanya itu. Jelas ya? Ini perkaranya wadih, jelas. Nggak samar lagi. Liman ta'ammal al-Quran. Bagi orang yang mau merenungi ayat-ayat Al-Quran. Ya, nah. Kemudian Allah menyatakan tentang para rasulnya. Anda sebutkan satu. Tentang Nuh alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu alaikum adzab yaumin azim. Dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka Nuh berdakwah. Berapa lama Nuh berdakwah? Nuh tinggal di tengah kaumnya berapa lama? 950 tahun. Masya Allah. 950 tahun tinggal bersama kaumnya, diisi dengan dakwah ilallah. Dan itu bukan hanya daurah sebulan sekali. Qala rabbi inni da'autu qaumi lailaw wa nahara wa lam yazidhum du'ai illa firara. Nuh berkata, ya Rabbku, aku seru kaumku kepada tauhid ini. Aku peringatkan mereka dari bahaya kesyirikan siang malam. Enggak bosen Nuh itu mendakwahkan tauhid. Tauhid, bahaya syirik, enggak bosen. 950 tahun. Karena bahaya kesyirikan itu enggak pernah berhenti. Walam yazidhum du'ai illa firara. Dakwahku tidak menambah kepada kaumku kecuali mereka tambah lari. Yang salah Nuhnya apa kaumnya? Ternyata yang diadab oleh Allah nabinya apa kaumnya ini? Kaumnya. Jangan Nuh kurang bijak. Tidak bisa mengambil hati manusia, begitu. Masya Allah. Apalagi kita baca hadis Nabi. Kata Nabi, wa ra'aitu nabiyyan wa ma'ahu rahtun. Aku lihat seorang nabi itu pengikutnya enggak lebih dari 10. Cuman 9 ke bawah. Rahtun itu angka dari 3 sampai 9. Wa ra'aitu nabiyyan wa ma'ahu rajulan. Aku lihat seorang nabi. Ini nabi loh, bukan ustadz. Nabi, pengikutnya cuma 2. Bukan di bumi cuma ada 2 orang, enggak. Mayoritas menolak dakwah nabi ini. Wa ra'aitu nabiyyan wa ma'ahu ahad. Saya lihat seorang nabi pengikutnya cuman 1. Lebih lagi apa? Wa ra'aitu nabiyyan wa laisa ma'ahu ahad. Saya lihat seorang nabi enggak ada satupun manusia yang mau menyambut dakwahnya. Allahu Akbar. Tapi nabinya enggak berhenti. Maka dakwah bukan untuk mengumpulkan apa? Manusia, mencari pengikut banyak, bukan. Sampaikan kebenaran. Cara yang paling bijak, ambil. Jangan takut dicela orang. Harga diri kita tidak lebih mahal daripada tauhid, dari agama Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan. Orang menerima itu adalah taufik dari Allah, orang marah itu Allah tidak memberikan petunjuk kepadanya atau belum memberikan petunjuk kepadanya. Udah bukan wewenang kita. Kita hanya bisa menjelaskan. Ya. Nah, ini contoh dari Nuh alaihissalam.
Ya. Apa doa Nuh? Wa qala Nuhur Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Itu berarti Nuh putus asa? Tidak. Doa ini itu adalah sudah di termin akhir. Ketika turun ayat Allah kepada Nuh alaihi salam, wahai Nuh, tidak akan ada lagi seorang pun yang beriman kepadamu. Udah final titik. Baru Nuh berdoa. Bukan gak sabar kaumnya doakan hancur saja. Enggak. Karena Allah sudah kabarkan gak ada lagi yang mau beriman. Masya Allah. Luar biasa ini. Kalau kita lihat kisahnya Nuh. Diejek, dibully, disingkirkan. Itu sudah menjadi harian bagi beliau alaihi salam. Tapi beliau adalah abdan syakura. Hamba yang pandai bersyukur. Bersama keadaan yang seperti itu sulit di jalan dakwah. Mau apapun yang dikerjakan, beliau bersyukur dulu kepada Allah secara khusus. Masya Allah. Nah. Kemudian, Allah bicara secara umum tentang para rasul. Allah katakan, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Seruan rasul tadi, sembah oleh kalian Allah dan jauhi tauhid, semua sesembahan selain Allah. Ya. Wa qala, Allah juga berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni." Dan tidaklah kami mengutus dari sebelummu dari seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya, kepada rasul tadi, kalimat thayyibah, annahu la ilaha illa ana, bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali aku, kata Allah, fa'buduni, sembahlah oleh kalian aku. Jelas ya? Ini dalil tentang hal ini sangat banyak. Itu baru sejumlah sedikit dari ayat-ayat Allah, belum lagi hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang penting dan wajibnya tauhid dan bahaya apa? Kesyirikan. Dan ini awal dakwah para nabi dan rasul. Berabad-abad dari Adam sampai Nuh belum ada dosa syirik. Sehingga kenapa diutus rasul yang pertama Nuh? Karena ada kesyirikan. Berarti hikmah diutusnya rasul itu untuk mengembalikan manusia dari kesesatan mereka yang paling sesat, yaitu kesyirikan, kembali kepada mentauhidkan Allah. Dari situ kita akan pahami pentingnya tauhid, bahayanya syirik. Ya, nah itu. Ini fondasi. Kemudian perkara yang Allah ridhoi yang kedua, wa yardalahum, Allah ridha kepada hambanya ini, ayyatasimu bihablillahi jami'an, untuk berpegang teguh dengan tali Allah secara keseluruhan. Wa huwa tamassuku bi kitabihil aziz wa hududihi, yaitu berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan batasan-batasan yang sudah diberikan oleh Al-Qur'an. Pegang teguh. Jangan melewati kitabullah. Ya. Wa ta'addub bi adabihi, beradab dengan adab-adab Al-Qur'an. Apa yang disebutkan di situ tentang adab-adab ini? Yang itu mencakup seluruh aspek kehidupan kita. Siapa yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an, berarti dia berpegang teguh dengan tali Allah, dan Allah akan bimbing hidupnya kepada kebaikan. Itu ya. Nah, wa yardalahum ittiba'a nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa adamal ikhtilaf, dan Allah ridha hambanya ini mengikuti sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam dan tidak berselisih, tidak menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa?
berpegang teguh dengan tali Allah secara keseluruhan, berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW dan tidak berselisih. Kata ulama kita, ijtama'u 'alal i'tisami bil Qur'ani was sunnah. Mereka berkumpul di atas satu ikatan, yaitu ikatan Al-Quran dan Sunnah. Di atas ini kita bersatu dan berkumpul. Kepada hal ini kita mengajak manusia untuk berkumpul dan bersatu. Jangan kepada yang selainnya. Nah, i'tiqadan, baik dalam masalah akidah. Dan ini yang pokok. Nggak mungkin seorang yang mengatakan dengan akidah yang benar Allah di atas langit, istawa ala arsihi, dipaksa kumpul dengan orang yang mengatakan Allah di mana-mana bersama kita. Nggak ketemu. Cari ilmu dengan dua sumber ini kontradiktif. Akan terjadi konslet dalam tubuh kita. Akhirnya terbakar. Nah, jadi sumber akidah ini yang terpercaya. Jangan wahnya saja. Maka guru yang pertama harus dilihat adalah berilmu apa enggak berilmu. Itu penting. Namanya guru harus berilmu. Kalau enggak punya ilmu mau diambil apanya? Bukan guru kalau enggak berilmu itu. Kita mau mengambil apa kepada guru itu? Ilmu. Lah dia enggak berilmu. Faqidus syai' la yu'ti. Orang yang kehilangan segala sesuatu, fakir, enggak bisa memberi apa-apa. Jelas ya? Harus berilmu. Yang kedua, salamatul manhaj wal aqidah. Akidah dan manhajnya harus selamat. Kalau orang pintar banyak. Yang keblinger juga banyak. Ya. Baru yang ketiga, minimal ini yang ketiga. Duhur takwa. Nampak ketakwaannya. Ibadahnya bagus, akhlak dan adabnya bagus. Begitu. Kalau sempurna enggak ada. Maka dai yang benar itu secara akhlak, ceramah atau pokok pembicaraannya itu bukan jabatan dunia, bukan perempuan, bukan makan, itu remeh. Ngobrol majelis isinya jabatan duniawiyah, 2 perempuan, 3 makan, 3-tiganya syahwat, gitu. Doa yang diajarkan Nabi apa? La taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan jadikan dunia ini sebagai puncak tujuan kami atau puncak ilmu kami. Jangan. Jelas ya? Nah. Jadi etikot kita. Wa amalan. Jadi berpegang teguh dengan berkumpul di atas Al-Quran dan Sunnah, baik secara i'tiqad, akidah, akidahnya sama. Ahlus Sunnah tidak ada perbedaan dalam pokok-pokok akidah, nggak ada. Ya. Dan setiap ahli sunnah harus bisa membuktikan ini mestinya, apalagi para penuntut ilmu, bahwa ahli sunnah tidak pernah ada perbedaan dalam pokok akidah. Jangan kita anas salafi tulen, tapi nggak bisa membuktikan ini. Itu kurang sering hadir di majlisul ilm. Sering hadir di pasar barangkali itu. Nah, ini. Nah, wa amalan, amalnya juga begitu. Amalnya selalu dibimbing dengan Al-Quran dan Sunnah, bukan dengan kira-kira dan perasaan. Jadi amalnya ilmiah, ilmunya amaliyah. Ilmunya diwujudkan amal, amalnya dilandasi ilmu. Maka belajar. Kita sebentar lagi mau Ramadan, belajar tentang fikih Ramadan.
Sehingga puasanya betul-betul ilmiah. Sederhana tapi kualitasnya tinggi, gitu loh yang kita inginkan. Jangan hanya lapar dan dahaga. Nah, fatattafiqu kalimatuhum, maka dengan sebab itu kalimat mereka akan bertemu. Jadi menyatukan kalimat itu disatukan dulu akidahnya, disatukan dulu rujukannya, merujuknya kemana. Kalau sudah beda akidah nggak bisa bersatu itu menunggu waktu pecah saja. Berkumpul ya di atas tauhid, di atas akidah salaf, di atas akidah ahli sunnati wal jamaah. Meskipun ada yang miskin, kulit hitam, kulit putih, berbagai macam status di dunia yang berbeda-beda, akan bisa berkumpul sebagaimana para sahabat berkumpul. Apa yang membuat mereka bersatu? Akidahnya, kalimatnya satu. Amaliyahnya, rujukannya satu. Selesai. Nah, fatatimmu lahum masalihud dunya waddin, maka dengan sebab itu akan sempurna kemaslahatan dunia dan agama. Nah, jangan masalah pemilu aja pecah kalimat. Sudah pecah kalimat, nggak punya fikih berpecah, akhirnya pecah betulan. Kan begitu. Jadi ketika suatu saat masalah ijtihadiyah harus berbeda pilihan, ini jangan dibawa kepada masalah pokok akidah yang harus berpisah. Enggak, masalah beda ijtihad. Yang satu mengatakan A, yang satu mengatakan B, ya sudah. Jangan sampai merusak pokok landasan yang di situ kita berkumpul. Ya. Makanya ahli sunnah itu bukan penikmat media sosial, bukan. Dia nikmati Al-Quran, dia nikmati hadis-hadis Nabi SAW, dia nikmati kitab-kitab para ulama, kajian-kajian ilmiah, itu yang menyibukkan mereka, bukan medsos. Informasinya nggak valid. Itu nanti kita bahas di perkara-perkara yang Allah benci. Nah. Taib. Wa yaslamuna minal ikhtilafi wal iftiraq. Dan mereka dengan sebab itu, dengan mau mengambil sebab tersebut, akan terselamatkan dari ikhtilaf, perselisihan, wal iftiraq, perpecahan. Sekarang nggak usah malu bicara persatuan, nggak usah malu bicara tentang jeleknya perpecahan. Itu ciri di antara ciri pokok ahli sunnah, bersatu tidak berpecah belah. Soal realitanya nggak ngerti saya. Itu. Makanya ikuti ilmu dan ahlul ilmi, orang yang berilmu. Jangan ikuti kecenderungan sendiri-sendiri. Jelas ya? Nah. Kemudian dikatakan wala tafarraqu. Itu berpegang teguh dengan tali Allah secara keseluruhan. Dalilnya insya Allah sangat banyak. Yang jelas saja Allah mengatakan wa'atasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah seluruhnya. Wala tafarraqu. Jangan berpecah belah. Perpecahan itu ikhwah, pertama dicela, berarti dilarang. Bahkan tidak hanya dilarang, dilarangnya itu mutlak. Tidak ada perpecahan yang diizinkan. Mana? Satu pun dalil. Gak ada. Sebagian orang mengatakan hadis ini mungkar. Hadis mungkar. Mereka katakan hadis ikhtilafu ummati rahmah. Perselisihan umatku adalah rahmah. Nah kalau hadis ini dipakai, hakikatnya persatuan itu laknat. Karena lawan dari perselisihan bersatu. Ini hadis mungkar. Perselisihan itu tercelah, dilarang secara mutlak oleh Allah. Perpecahan itu tercela, dilarang secara mutlak oleh Allah. Bahkan tidak hanya dilarang,
ketika terjadi perselisihan dan perpecahan, wajib cari solusi. Nggak boleh dibiarkan, nggak boleh ditoleransi, nggak boleh diiyakan. Jelas, harus dicari solusi. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasul. Bahkan Allah menjadikan itu syarat keimanan. In kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Jika kalian berselisih, bersengketa dalam sesuatu, kembalikan itu kepada Allah dan Rasulnya jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Nggak boleh dibiarkan. Apalagi kok mentoleransi. Apalagi kok membukakan pintu untuk perpecahan ini. Ini mazmum, tercelah. Jelas ya? Nah kita lihat dalil-dalilnya. Qala ba'du ahlil ilmi, makna wala tafarraqu, jangan kalian berpecah belah. Sebagian ulama kita mengatakan, innallaha yubaghidu ilaina at-tafarruqa wal ikhtilaf. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membencikan kepada kita berselisih dan berpecah. Dan kita akan berselisih dan berpecah kalau tidak mau kembali merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, tidak mau kembali merujuk kepada ilmu, tidak mau bertanya kepada ulama, ngeyel, tidak mau dibilangi oleh orang-orang yang berilmu. Ini sumber keretakan dan perpecahan. Hah? Nah seperti itu. Jadi Allah membencikan kepada kita at-tafarruq, perpecahan, wal ikhtilaf, perselisihan. Kenapa? Li'annahu awwalul wahni. Karena pertama kali sumber kelemahan itu di situ. Kalau muslimin itu kekuatannya adalah pada persatuan mereka. Begitu kalimat mereka terbelah, lemah mereka. Jelas ya? Nah, wababul fasal, pintu pembuka kerugian. Fasal. Ya. Kelemahan, kerugian, kebangkrutan. Itu adalah perpecahan kalimat. Wadhiya, dan akan tersia-siakan umat ini kalau berpecah belah. Akhirnya dikerumuni oleh orang-orang lain, umat-umat yang lain, dihinakan, dijadikan budak mereka. Sampai dikatakan kepada Nabi SAW, apakah jumlah kita sedikit pada saat itu ya Rasulullah? Kata Nabi, bal antum yauma idin katsir walakinnakum ghusaun ka ghusa'is sail. Bahkan jumlah kalian pada saat itu banyak, tapi kualitas kalian hanya seperti buih yang terseret banjir itu. Enggak ada kualitasnya. Berpecah sampai pada masalah yang sangat sepele, milih berpecah daripada bersatu. Wala haula wala quwata illa billah. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa atiullaha wa rasulah wa la tanaza'u fatafsalu wa tadhhabu rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Taati oleh kalian Allah, taati Rasulnya, jangan kalian berselisih. Fatafsalu, maka kalian akan rugi, kalian akan lemah. Wa tadhhabu rihukum, dan akan hilang kewibawaan kalian. Wasbiru, bersabarlah. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dilarang oleh Allah di situ. Sumber kelemahan kaum muslimin, sebab pokok kelemahan kaum muslimin berpecah belah. Nah, jadi jangan terima perpecahan itu apapun. Sampai Abdullah bin Mas'ud itu memahami bahwa sholat musafir itu qashar 2 rakaat. Tapi dia safar bersama Amirul Mukminin Utsman bin Affan. Utsman bin Affan sampai ke daerahnya, sholatnya sempurna. Abdullah bin Mas'ud bermakmum dengan Utsman 2 rakaat. Mengikuti keyakinannya, pendapatnya 2 rakaat, mengikuti 4 rakaat. Ketika ditanya, kok engkau lakukan ini?
Maka beliau menjawab, al-ikhtilafu madhmum. Berselisih itu adalah tercela. Apalagi itu Amirul Mukminin. Jelas ya? Nah. Bal innahu subhana yuhadziruna minas sair ala nahjil mutafarriqin awil iqtida bihim. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memperingatkan keras kepada kita, jangan sampai kita berjalan di model orang-orang yang berpecah belah atau berqudwah mencontoh mereka. Allah ingatkan dengan keras, tidak boleh. Ya, li'annahu a'adda lahum aswa'al iqab indahu jazaa'a tafarruqihim. Karena Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan sejelek-jeleknya hukuman akibat bagi orang yang semacam itu sebagai balasan atas perpecahan mereka. Jadi kita ini takut kalau terpecah kalimat itu. Nah, faqala subhanahu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun adzim." Janganlah kalian seperti orang-orang yang berpecah dan berselisih setelah datang kepada mereka keterangan mereka, bagi mereka azab yang besar. Allah ancam. Ya. Allah juga mengatakan, "Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun." Katakan, ya ahlal kitab, kemarilah kepada satu kalimat. Ini yang mempersatukan kaum muslimin, yang sama antara kami dengan kalian. Ini yang diajak siapa? Ahlul kitab. Apa kalimat itu? Kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Kita tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kita tidak mengambil sebagian kita atas sebagian yang lain sebagai Rabb dari selain Allah. Jika kalian tidak mau berpaling, saksikan kami orang-orang muslim. Jadi kalau mengajak bersatu atau kita bersatu, itu fondasinya tauhid. Tauhid itu asasul wihdah, landasan persatuan. Jadi nggak ada persatuan kalau tidak dibangun di atas apa? Tauhidullah. Ya, na'am. Allah juga menyatakan, wala takunu minal musyrikin. Jangan kalian seperti orang-orang musyrik. Minalladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Dari orang-orang yang memecah belah agama mereka menjadi kelompok-kelompok, berpartai-partai. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing kelompok bangga dengan kelompoknya. Enggak boleh berkelompok-kelompok. Jangan ikuti metodenya Hasan al-Banna. Man lam yakun ma'ana fahuwa alaina. Siapa yang tidak berada di kelompok kita berarti lawan kita. Tidak boleh begitu. Kalau bangunannya hanya kelompok, dicela oleh Allah SWT. Bangunannya adalah akidah yang sahihah. Ini diperhatikan, ayyuhal ikhwah. Ya. Penafsiran ayat tadi dijelaskan oleh para ahli tafsir, wala takunu minal musyrikin. Jangan kalian tergolong orang-orang musyrik. Wa ahlil ahwa'i wal bidah. Atau orang-orang ahlil ahwa' wal bidah. Alladzina baddalu dinahum. Orang-orang yang mengganti agama mereka. Wa ghayyaruhu, dan dirubah-rubah oleh mereka. Fa akhadhu ba'dahu wa taraku ba'dahu. Mengambil sebagian, ditinggalkan sebagian. Taba'an li ahwa'ihim. Karena mengikuti hawa nafsu mereka. Ini bahaya loh ya. Kalau masing-masing berbicara dengan mengikuti hawa nafsunya, nggak mungkin akan bersatu. Akhirnya apa kata ulama kita? Fasaru firaqan wa ahzaban. Jadilah mereka berkelompok-kelompok, berpartai-partai. Nah, itu ya.
Yatasayya'una li ru'asaihim wa ahzabihim wa a'ra'ihim. Mereka semua berkumpul, bernasab, menggolongkan diri kepada pemimpin-pemimpin mereka, pendapat-pendapat mereka, golongan-golongan mereka. Jadilah kaum muslimin terpecah belah. Ya. Ini dilarang keras dalam agama kita. Ya. Nah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang yang mentolerir adanya perpecahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari orang-orang yang seperti itu. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'." Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka, lalu akhirnya umat ini menjadi berkelompok-kelompok, apa kata Allah? Engkau ya Rasulullah terlepas diri dari mereka semuanya. Ini menunjukkan perbuatan tersebut adalah dosa besar. Di antara ciri dosa besar itu Rasulullah berlepas diri darinya. Nah, baik. Sampai kita ambil satu hadis yang luar biasa dalam masalah perpecahan ini. Dari Abu Sa'labah Al-Khusani radhiyallahu an, beliau mengatakan, coba kita perhatikan hadis ini. Kana nasu idza nazalu manzilan tafarraqu fi syi'abi wal audiyah. Rasulullah ketika safar bersama para sahabat begitu, kalau kemudian istirahat di satu tempat, manusia itu mencari tempat istirahat terpencar. Ada yang mengambil di tempat tertentu, yang lainnya di tempat tertentu. Intinya terpencar-pencar mencari tempat yang mereka, menurut mereka pas untuk mereka apa? Istirahat di tempat tersebut. Melihat hal itu, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW mengatakan, inna tafarruqakum hadza innama dzalikum minasyaitan. Berpencarnya kalian, berpisahnya kalian ini, itu tidak lain adalah dari syaitan. Masya Allah. Padahal cuman apa itu? Tempat, cuman fisik. Kita yakin kalimat para sahabat satu, akidah mereka satu. Tapi begitu Rasulullah SAW memperingatkan keras dari perpecahan. Cuman tubuhnya ini ingin terbaring di sana, yang satu ingin terbaring di sana, yang satu ingin duduk di sana. Kata Nabi, inna tafarruqakum hadza innama dzalikum minasyaitan. Perpecahan, berpencarnya kalian ini, itu adalah dari syaitan. Bagaimana kalau itu merambah akidah, ibadah, mengikuti hawa nafsu? Masya Allah. Sampai dikatakan dalam hadis ini, falam yanzil ba'da dzalika manzilan. Kemudian setelah Nabi memperingatkan itu, tidaklah mereka singgah di satu tempat, illa in dhamma ba'duhum ila ba'din, kecuali mereka bergabung yang satu dengan yang lain, kumpul di satu tempat, enggak terpencar lagi setelah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta yuqalu, sampai dikatakan dalam hadis ini, lau busita alaihim saubun la'ammahum, andaikan dibentangkan di atas jasad mereka satu kain, maka kain ini akan menutupi jasad mereka seluruhnya. Karena mereka berkumpul berada dalam satu tempat. Sekarang hal yang semacam ini dianggap enteng dan remeh. Seakan-akan bukan penyakit umat. Padahal Rasulullah SAW memperingatkannya sampai seperti ini. Bahkan orang-orang yang mengingatkan dari bahaya perpecahan ini hari ini, dianggap orang-orang yang saklek dan tidak mau mengerti tentang kebutuhan orang lain.
Fattakullah ya ikhwah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dengan sebab kita kalimat kaum muslimin terpecah. Dan jangan pernah mentoleransi. Tegakkan nasihat. Gak usah takut. Dinasehati. Kok dinasehati benci? Ya begitu memang. Nanti tersinggung. Kalau nasihat gak menyinggung orang, nasihati kayu. Atau tembok. Alah susah. Saya itu kalau ditanya, Ustadz gimana ya nasihati orang supaya bisa menerima dan tidak tersinggung. Wah, saya jawab ini Rasulullah aja nggak mampu ini. Loh, kalau begitu enak itu, ya tak? Lah Rasulullah itu berdakwah memberi nasihat di kota Mekah itu. Buyar manusia itu. Tapi bukan itu. Yang penting adalah tegakkan nasihat, tegakkan kebenaran. Orang mau ikut, walhamdulillah. Tidak ikut, itu bukan wewenang kita. Bukan. Sampaikan. Cegah. Kenapa? Karena sayang. Ada satu perkara yang penting dan mendasar dalam agama ini yang harus dijaga. Harus dijaga. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ini perintah Allah loh ya, supaya kita terus ingat nikmat Allah atas kalian. Ketika dulu bermusuhan centang perentang, Allah lembutkan hati kalian sehingga dengan rahmat Allah kalian bisa apa? Bersaudara. Suatu yang mahal semacam itu apa kemudian mau kita lukai? Ittaqullah ya ikhwah. Ya. Nah. Maka fattaqullah ibadallah. Bertakwalah kepada Allah ya ibadallah. Ya. Lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebatas maksimal kemampuan kita. Cegah dari apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Dan sandarkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, berpegang teguh dengan agama Allah dan jangan berpecah belah. Ini ulama mengurai masalah ini jadi kitab yang tebal. Ini masalah yang sangat penting. Sampai kejadian di lembah Bani Sa'idah. Saat wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW itu wafat tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah. Sepakat ulama. Adapun lahirnya ikhtilaf ulama. Jadi 12 Rabiul Awal sepakat ulama itu hari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas. Jasad beliau masih ada. Para sahabat Ansor dan Muhajirin bermusyawarah di situ. Di apa yang namanya? Tempat musyawarah di kaum Ansor Bani Sa'idah ini. Kalau sekarang di seberang Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, terjadi perselisihan begitu. Mengangkat pemimpin. Kenapa? Demi utuhnya kalimat kaum muslimin. Ini lebih didahulukan daripada jasad Rasulullah SAW dan menguburkannya. Sampai tertunda penguburan jasad Nabi SAW sampai malam hari. Karena sahabat seperti itu. Sampai akhirnya sahabat Ansor sudah baiat tokoh mereka. Ya. Akhirnya Abu Bakar pada saat itu tidak berada di tempat. Beliau masih di keluarganya. Maka beliau datang dari keluarganya, kemudian melihat jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu melihat perselisihan yang ada di kalangan para sahabat dari Muhajirin dan Ansor. Abu Bakar melihat pembahasan mereka adalah siapa yang berhak jadi pemimpin, maka Abu Bakar membacakan satu hadis Nabi. Lihat para sahabat. Abu Bakar bacakan hadis Nabi SAW. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
al-khilafatu fi Quraisyin ma baqiya minhum isnani. Yang berhak terhadap kekhilafahan itu adalah suku Quraisy selama masih tersisa dari mereka 2 orang. Abu Bakar membacakan ini bukan ingin dibaiat, tidak, enggak berpikir itu sama sekali. Selesai perselisihan itu dengan satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dibaiat siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Gambarkan hari ini dibacakan 10 hadis, selesai enggak selesai kira-kira? Tambah parah. Jadi ittiba kepada Nabi itu perlu betul-betul diwujudkan di sini sebagai sebuah akidah, terwujud betul begitu, bukan teori yang sekedar diucapkan. Hah? Jelas ini ya? Nah, baik. Jadi saking pentingnya, utuhnya kalimat kaum muslimin sampai penguburan jenazah Rasulullah SAW tertunda. Begitu mereka sudah terpilih Abu Bakar sebagai khalifah, selesai kaum muslimin sudah bersatu, baru diurus jenazah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling indah adalah mereka berselisih dalam masalah besar ini, masalah kepemimpinan besar ini, selesai dengan satu hadis. Selesai dengan satu hadis. Luar biasa ini. Ego, emosi, keinginan, gambaran, bayang-bayang, semua ditundukkan habis. Tidak ada yang di atas kepala mereka semuanya, di atas pikiran mereka semua, melebihi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Dengan sebab itulah Allah meridai mereka, Allah menjaga mereka, dan Allah memilih mereka sebagai generasi contoh bagi umat-umat yang atau generasi yang setelahnya. Jelas ya? Nah, baik. Masih ada satu yang Allah ridai belum kita bahas, karena waktu insya Allah nanti kita tunda di pertemuan berikutnya. Demikian wallahu alam bisawab. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.